Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah
Kasih-Mu Kau nyatakan, cinta-Mu Kau nyatakan lewat pengorbanan-Mu. Kau beri yang terbaik. Dengan hati kami bersyukur, menyatakan Kau begitu terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, pengorbanan-Mu. Kau berikan nyawa-Mu menebus hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa, terima sebab tiada kasih yang indah selain kasih-Mu Tuhan. Sebab tiada cinta seperti cinta-Mu atas kami Tuhan. Terbukti Engkau berikan hidup-Mu bagi kami. Biarlah pagi ini kami datang merenungkan segala kebaikan-Mu atas kami. Karena kami tahu kami ada sampai hari ini karena Tuhan mengasihi kami. Kau curahkan darah-Mu atas kami, menebus setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, korban-Mu yang mulia. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu
gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanku yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanku yang mulia. Darahmu Yesus, darahmu sucikanku, beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu kau curahkan di atas kayu salib. Darahmu kau curahkan menebus hidup ini. Darahmu kau curahkan
lakukan semua ini karena Kau mengasihi kami. Kau lakukan semua ini karena cinta-Mu. Dengan berjalan ke Kalvari, memikul salib-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Dengan apa akan kami balas? Di Kalvari Kau curahkan, di Kalvari Kau curahkan darah-Mu, membuktikan Kau Allah yang memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kami percaya darah-Mu menyembuhkan hidup kami, darah-Mu memulihkan setiap kami, darah-Mu menghidupkan jiwa kami, darah-Mu membangkitkan hidup kami, darah-Mu memulihkan setiap kami. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kecintaan-Mu atas kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Makasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat mahkota duri yang di kepala-Mu Tuhan. Itu mengubah setiap pemikiran kami. Terima kasih buat tangan-Mu yang terpaku. Biar setiap perbuatan kami semakin hari semakin baik di hadapan Tuhan. Terima kasih buat paku yang tertancap di kaki. Itu membuat kami untuk melangkah seperti yang Tuhan inginkan dalam setiap langkah kami. Terima kasih buat lambung-Mu yang tertusuk. Biar setiap hati kami dipulihkan. Setiap hati kami dipulihkan oleh Tuhan. Setiap hati kami diubahkan oleh Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi berubah karena Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu. Terima kasih buat salib-Mu. Terima kasih buat segala yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Salibnya, salibnya
Lord Jesus. Leda Raya salibnya, salibnya, salibnya dosaku disucikan. Leda Raya dosaku disucikan. Oh, Leda Raya Yesus. Sungguh besar karya-Mu atas kami Tuhan. Betapa hati kami bersyukur karena Engkau luar biasa atas kami. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, yang berikan hidupnya bagi kehidupan kita. Haleluya. kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di
bersyukur kepada Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. ku bersyukur Tuhan. Mari orang-orang bersyukur. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Banyak yang diperbuat atas hidup kita sampai hari ini. Katakan sama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang segala kasih-Mu sempurna nyata dalam sama-sama nyanyikan. bersyukur Bapa. Ku bersyukur Buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi, ku bersyukur. Buat kasih setiamu. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi. Ku
Ini tepuk tangan mujizat. Ini tepuk tangan kesembuhan. Ini tepuk tangan kelepasan. Ini tepuk tangan pemulihan. Haleluya. Serahkan haleluya. Lagi haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang besar. Allah yang telah berkorban bagi setiap kami. Kami dilayakan karena pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih setiamu kepada setiap kami Tuhan. Biarlah dari kesempatan ini Tuhan kami mau menghidupi kasih itu. Sehingga kehidupan kami bercerita tentang karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga siapapun yang melihat kami, mereka melihat Yesus melalui kehidupan kami. Roh Kudus jamah hamba-Mu untuk berbicara. Biarlah setiap firman yang keluar datang daripada-Mu semata. Membuat setiap kami mengerti, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Roh Kudus jamah setiap kami, celikan mata kami untuk melihat kasih-Mu yang nyata itu. Sehingga kami pulang dengan kasih yang besar. Kami pulang dan kami menceritakan nama Tuhan yang hidup itu. Sehingga kerajaan Allah nyata dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih tim Praise and Worship. Ya, tema kita di Jumat Agung ini yaitu Cross to Crown. Dari salib menuju kepada mahkota atau tahta kerajaan. Dan hari ini bukanlah hari yang biasa-biasa. Kalau kita sebagai orang percaya kita mengerti bahwa hari ini adalah hari yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Di mana ada peristiwa yang menjadi titik balik kehidupan manusia. Ada satu pribadi yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Datang dengan penuh kasih yang menjadi wujud kasih. Menyerahkan dirinya. Untuk memberikan kehidupan bagi saudara dan saya. Hari ini kita bukan datang cuman beribadah. Tapi alangkah baiknya hari ini kita mengerti bahwa karya salibnya bukan cuman dongeng semata. Tapi karya salibnya adalah karya yang membawa kehidupan bagi kita semua. Karya salib ini terjadi bukan karena kebetulan. Semua karena rencana Tuhan. Karena manusia pada mulanya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambar itu hilang dan gambar itu rusak. Gambar yang rusak itu terus menerus berusaha untuk diperbaiki. Tetapi manusia karena manusia sudah rusak susah untuk diperbaiki. Satu-satunya cara adalah Allah Bapa sendiri yang menjadi manusia. Yang mengirimkan anaknya yang tunggal untuk saudara dan saya. Supaya karya keselamatan, karya perubahan itu, gambar yang selama ini rusak, semua bisa kembali pulih. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan akan Allah. Tetapi karena Yesus, kemuliaan itu nyata dalam kehidupan kita. Saudara layak di hadapan Tuhan. Kalau dulu kita mau ketemu Tuhan, zaman dulu perjanjian lama, susahnya minta ampun. Salah sedikit mati karena kita nggak bisa ketemu Tuhan. Tuhan terlalu kudus untuk kita. Kita terlalu berdosa sebagai manusia. Tapi hari ini yang kita peringati, Yesus mati, dia mau jadi bagian buat kita untuk mati. Menanggung setiap dosa saudara dan saya. Supaya kita layak di hadapan Tuhan. Harusnya dari peristiwa ini kita bersuka cita, kita bergairah. Kita bilang yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Harusnya peristiwa ini bukan lagi cuman kita bersedih. Tidak. Yesus sudah bangkit. Amin. Peristiwa ini mengingatkan kita bahwa pengorbanannya adalah menjadi titik balik buat kita semua. Supaya kita memiliki kehidupan yang layak. Kehidupan kekal. Saya percaya semua kita mau hidup kekal. Amin. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tapi saya mau kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini.
Tema kita Cross to Crown, ayat firman Tuhannya dari Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Mari kita buka Galatia 3 ayat 13 sampai dengan 14. Firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ditanggung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Kita harus ingat, kalau kita membaca ini kita nggak bisa baca sepotong. Kita harus baca dengan pemahaman seluruh kitab. Kitab ini adalah kitab Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan apa yang terjadi pada jemaat Galatia? Terjadi perselisihan, terjadi pemahaman di mana orang-orang percaya pada saat itu ada orang-orang yang bukan orang Yahudi. Buat mereka pada saat itu, orang-orang yang bukan Yahudi, mereka harus melaksanakan hukum Taurat dulu. Mereka harus disunat dulu, baru mereka bisa disahkan sebagai orang percaya. Baru mereka bisa disangkap sebagai orang Yahudi. Tapi Paulus mendengar hal ini, Paulus marah. Paulus bilang, gak mungkin. Yesus sudah cukup di atas kayu salib itu. Yesus mati, itu menghapus segala kutuk. Dan karena Yesus mati, maka berkat Abraham turun ke atas kita semua. Berkat Abraham apa? Nanti kita akan bahas berkat Abraham itu apa? Berkat Abraham yaitu keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Intinya adalah Yesus mati untuk seluruh bangsa. Jadi tidak ada lagi batasan oleh hukum Taurat. Waktu Yesus mati, Dia menyempurnakan hukum Taurat itu. Bukan meniadakan hukum Taurat. Tapi Dia menyempurnakan karena Dialah hukumnya. Karena Dialah adalah kasih. Maka hukum yang paling terutama yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan buat murid-murid adalah hukum kasih. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar. Ada dua hal yang kita mungkin bisa pelajari. Bahwa karya salib Kristus merubah kehidupan. Kalau tadi kita baca ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kayu salib sendiri pada zaman dulu itu merupakan satu momok yang dipandang buruk oleh orang-orang lain. Kalau boleh bilang sebagai suatu kutuk, bahkan di dalam Ulangan 21 ayat 22 sampai 23, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukum mati, lalu ia dihukum mati, kemudian ia digantung, dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayat dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apa yang disampaikan di sini bahwa orang yang digantung di tiang gantungan atau di tiang salib itu adalah orang terkutuk. Kalau boleh bilang, gak ada gambaran lain yang bisa memulihkan gambaran tiang gantungan atau tiang salib itu. Tapi saya bersyukur karena Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Dia datang ke dunia, Dia melaksanakan tugasnya, Dia mati di atas kayu salib. Dia datang sebagai raja. Dia dinubuatkan oleh banyak orang, oleh para nabi. Akan datang sang raja damai, akan datang sang raja jadi pembebas bangsa Israel. Pada saat itu bangsa Israel berpikir, akan raja hebat. Tetapi yang datang adalah raja yang berbeda menurut pandangan mereka. Raja yang datang dengan kelemah lembutan, raja datang dengan pengampunan, raja datang dengan kasih. Yang mereka lihat, mana mungkin. Tapi tahukah saudara, karena Yesus mati di atas kayu salib, salib bukanlah jadi tempat yang terkutuk lagi. Karena Yesus mati di atas kayu salib, salib menjadi tahta Kristus sebagai raja. Itu sebabnya firman Tuhan, judul khotbah kita, judul tema kita, From Cross to Crown.
Kita lihat di Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Firman Tuhan berkata, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang, oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Yesus penuh dengan kemuliaan dan hormat dimulai dari penderitaan di atas kayu salib. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa karya kayu salib merubah yang tadinya salib terkutuk menjadi salib yang menggambarkan takhta Allah yang hidup. Hal ini menjadi rema buat kita semua. Pertanyaan buat kita semua yang di tempat ini. Ada hal apa yang sampai hari ini belum bisa diubah dalam kehidupanmu? Ada hal apa yang saudara alami, yang saudara bilang gak mungkin. Mungkin hal itu seperti salib yang terkutuk ini. Yang orang bilang gak mungkin bisa dibenerin. Gak mungkin suami saya bisa benar. Gak mungkin istri saya bisa benar. Gak mungkin anak saya bisa kembali. Gak mungkin saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Gak mungkin saya bisa jadi orang tua sendiri. Kadang-kadang kita melihat banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita bilang gak mungkin bisa dirubah. Tapi saya mau kasih tahu kabar sukacita. Hari ini karena salib semua itu bisa dirubah. Betapa berat kehidupanmu, betapa berat tantanganmu. Salib ini menceritakan bahwa semua bisa dirubah. Bukan karena salibnya, karena Yesus yang mati dari kayu salib. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya ingat proses waktu Yesus di Taman Getsemani. Beberapa jam sebelum dia ditangkap. Saudara tahu betapa beratnya keadaan kehidupan yang Yesus alami. Bahwa dia tahu, dia bahkan sudah menyampaikan pada murid-muridnya bahwa dia akan ditangkap, dia akan disalib. Tapi momen waktu dia tahu waktunya itu bukan lagi hal yang sangat mudah. Betapa beratnya kehidupannya, betapa beratnya tantangannya sampai firman Tuhan bilang dia berpeluh, keringatnya tuh berpeluh darah. Jadi keringat udah campur dengan darah. Kalau kita baca di Lukas, bahkan saking tidak kuatnya dia, Tuhan kirim malaikatnya untuk kasih kekuatan. Betapa beratnya. Saya mau bilang penderitaan saudara hari-hari ini. Betapa berat penderitaan saudara hari ini. Saudara rasa Tuhan saya sudah tidak mampu hidup lagi. Tuhan Yesus sudah rasain. Tuhan saya sudah tidak sanggup lagi. Tuhan Yesus sudah rasain. Bahkan pada momen di Getsemani itu. Yang menariknya adalah apa? 3 orang murid yang disuruh jaga. Bikin apa mereka? Tidur. Sampai Tuhan bilang, gak bisa ya tunggu sebentar ya. Tunggu sejam aja. Gak bisa. Kadang-kadang kita ngalamin hal yang sama. Kita rasa orang sekitar kita gak ada yang bisa tolong kita. Kita rasa kayak lingkungan kita gak pernah bisa support kita. Kita rasa kayak saya gak mampu ini. Dan kita mungkin dari mulut kita sendiri kita pengen, sudah Tuhan, stop sudah. Tapi hari ini kalau engkau ada di tempat ini, engkau dengar kebenaran firman Tuhan ini. Yesus sanggup menyelesaikan semuanya itu. Karena Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Jangan pernah berhenti karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Kalau Yesus sudah mati buat saudara dan saya, tugas saudara dan saya melakukan kehendaknya melalui karya salib ini. Saudara sudah bebas, saudara sudah bergairah, saudara harusnya penuh dengan sukacita. Karena Yesus sudah menebus saudara dan saya. Karya salibnya mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari-hari ini yang tantangan apapun yang kita hadapi,
Tuhan buat itu semua menjadi yang tidak bisa kita pikirkan dan kita bayangkan. Semua itu nyata di hadapan Tuhan. Tantangan demi tantangan yang kita hadapi. Tuhan bisa buat itu menjadi mungkin. Kuncinya cuma satu. Ketika kita meresponi karya salib ini. Bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Yesus mati dengan kuasa yang datang daripada Allah. Kita bisa sanggup melewati semuanya. Karena ketika kita fokus kepada salib itu. Yesus di atas kayu salib itu yang telah mati buat saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa salib itu pun bisa menyembuhkan kita? Amin. Salib itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kuncinya hari-hari ini kepada kita semuanya. Respon kita kepada karya salib ini. Mau enggak kita diubahkan? Mau enggak kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini? Seringkali kita menjadi orang percaya tanpa kita sadari kita melakukan suatu kegiatan agamawi. Berapa kali sering kita melakukan Paskah? Berapa kali sering kita beribadah Paskah? Kita melihat salib, bahkan mungkin di rumah kita banyak salibnya. Tapi kita nggak bisa mengerti makna dari salib itu sendiri. Kita tidak menghidupi makna dari salib itu sendiri. Sehingga tanpa kita sadari, kita nggak rasakan perubahan itu dalam kehidupan kita. Kita rasa kayak perubahan, kok kayak begini-begini aja jadi orang Kristen. Pernah rasain nggak? Saya hidup Kristen cuma pergi hari Minggu, oke berdoa, pergi pelayanan, oke pulang. Tapi nggak rasakan perubahan. Tapi tahukah saudara, ketika saudara meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saudara melihat kayu salib ini sebagai suatu tempat untuk saudara fokus bahwa Yesus telah mati buat saudara. Harusnya saudara tahu bahwa perubahan dalam kehidupan saudara hari demi hari akan terjadi perubahan demi perubahan. Perubahan apa? Hidup bukan lagi seperti orang yang hidup di dalam daging, tetapi orang hidup dalam kebenaran, orang yang dipimpin oleh Roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salib yang kita ketahui bukanlah karya yang asal-asalan. Tapi ini suatu karya yang benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Ini terbukti dari apa? Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, sampai dengan Perjanjian Baru, bahwa nubuatan demi nubuatan, bahwa akan datang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Dan dia akan mati dan bangkit untuk saudara dan saya. Kematiannya bukan mati asal mati, tapi kematiannya dia akhiri dengan kebangkitan yang nyata. Kebangkitan yang mengubahkan kehidupan kita. Kebangkitan yang memberikan harapan buat saudara dan saya. Kalau saudara melihat karya salib ini cuma sebagai rutinitas biasa, saudara gak dapat apa-apa. Tapi mari kita memahami benar-benar karya salib Kristus. Kita memahami benar-benar apa yang menjadi desire Tuhan melalui karya salib ini. Seberapa sering kita buat salah. Tahukah saudara, semakin kita sering buat salah, tanpa kita sadari kita seperti menyalibkan Yesus berulang kali. Tapi hari ini saya mau kita belajar, karya salib itu cukup sekali. Dan itu sudah sempurna. Ketika Yesus bilang, sudah selesai. Berarti dosa saudara sudah selesai sama Yesus. Kuncinya sekarang aja adalah mau gak kita ikut sama Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus kasih ingat buat tadi di ayat Galatia 3 ayat yang ke-14. Poin yang kedua, kayu salib Kristus merupakan penggenapan akan janjinya. Di Galatia 3 ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Berkat Abraham, apa itu berkat Abraham? Berkat Abraham adalah janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kalau kita baca bukan keturunannya, tapi keturunannya. Jadi poin yang Tuhan pastikan janji itu adalah bahwa Yesus yang adalah keturunannya yang akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Ingat, Abraham itu bangsa dipilih. Oke?
Dia dipilih bangsa Israel, bangsa pilihan. Awalnya cuman kepada bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel menolak Tuhan, Yesus, maka kesempatan ini untuk semua orang. Jadi Yesus mati bukan cuma buat bangsa Israel, bangsa pilihan. Tapi buat saudara dan saya. Dimanapun saudara berada. Siapapun saudara. Kalau saya boleh bilang, dia mati untuk seluruh orang yang ada di dunia ini. Yang cuma bikin perbedaan hari ini adalah mau enggak kita meresponi bahwa dia telah mati untuk kita. Berkat Abraham yaitu Yesus. Sebagai orang percaya, kita cuma bilang Yesus itu cukup bagi kita. Berkat bukan berbicara tentang materi. Berkat di sini berbicara tentang satu pribadi yang sangat cukup bagi kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kita untuk menuju kepada Bapa. Nggak ada cara lain. Kalau hari ini kita hidup dalam kebenaran, kita hidup jadi orang percaya, tapi kita nggak mengikuti teladan Kristus, kita nggak mengikuti teladan Yesus, semuanya sia-sia. Tapi kalau kita mengerti bahwa kebenaran firman Tuhan, karya salib Kristus, bahwa Yesus telah mati untuk kita, mari kita fokus kepada Yesusnya itu. Yesus sang juru selamat, Yesus sang memberi hidup. Berkat yang Tuhan berikan buat kita, buat saudara dan saya. Saya dulu berpikir, bagaimana ya kalau tiba-tiba Yesus dia stop. Dia tidak menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kalau kemarin Yesus stop, semua yang kita lakukan adalah sia-sia. Tapi saya bersyukur. Waktu dia berdoa bilang, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Yesus berbicara mengenai pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Kalau kita sebagai orang percaya, harusnya kita melihat seperti Yesus. Bahwa kehidupan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan kehendak kita. Sebagai orang percaya, kita bukan lagi orang yang cuma asal datang gereja, asal datang amin, amin. Tapi kita menghidupi Yesus dalam kehidupan kita. Saya bersyukur waktu Yesus naik ke surga, Yesus bilang, aku akan naik ke surga, tapi aku akan memberikan rohku, yaitu Roh Kudus. Itu pun adalah berkat Abraham, salah satu berkat Abraham. Kalau kita tadi baca, sehingga oleh iman percaya kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Oleh iman percaya, Abraham layak di hadapan Tuhan karena imannya kepada Tuhan. Zaman Abraham gak ada Alkitab ya. Tapi zaman Abraham buktikan dengan imannya. Waktu dia percaya, di hadapan Tuhan dia layak. Dan hari ini, waktu kita percaya, Allah yang ada roh itu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saudara dan saya, ada Roh Kudus di dalam saudara dan saya. Roh yang memampukan saudara melewati musim kehidupan saudara. Roh yang memampukan saudara untuk apa? Untuk bersaksi tentang kerajaan Allah. Roh Kudus yang ada dalam diri saudara yang untuk bersaksi siapa Tuhan saudara. Saudara bukan lagi jadi orang yang biasa-biasa. Tapi saudara dari kehidupan saudara dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara menceritakan siapa Tuhan saudara. Apa itu kerajaan Allah. Saudara hadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dulu saya pikir kerajaan Allah berbeda dengan bumi dan langit. Nah, kerajaan Allah itu ada dalam Yesus. Kalau Yesus ada dalam diri saudara berarti kerajaan Allah sudah nyata dalam diri saudara. Kuncinya hari ini adalah respon kita terhadap berkat yang Tuhan berikan. Terhadap salib itu. Apakah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kehidupan kita? Apakah kita mengambil kesempatan ini untuk yes, Tuhan aku mau mengikuti Engkau, aku mau meneladani Engkau. Pertanyaan itu harus kita tanyakan buat diri kita masing-masing. Jangan sampai hari-hari ini kita di dalam kehidupan kita bukan bercerita tentang Tuhan yang kita sembah, tapi kita bercerita tentang siapa diri kita. Saya suka Rasul Paulus kasih ingat buat kita. Rasul Paulus kasih ingat bahwa harusnya kehidupan kita
bukan lagi ketika kita percaya, kita tahu bahwa karya salib sudah menyelamatkan kita, membebaskan kita dari kutuk. Harusnya kita bukan hidup lagi dipimpin oleh daging, tapi dipimpin oleh roh. Kita buka Galatia 5. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ketika kita memilih Yesus, daging kita disalibkan. Kalau kita pilih Yesus, kita pikul kita punya salib. Saya tidak tahu hari ini salib saudara apa. Tapi pasti ada salib yang harus saudara pikul. Penderitaan yang mengasah daging saudara. Yang mengancam daging saudara. Contoh hal sederhana. Mungkin ada orang yang menyakiti saudara. Ada orang yang menyinggung saudara. Ada orang yang mengkhianati saudara. Orang itu yang selalu ada dalam lingkungan saudara. Mau tidak mau saudara harus aktifkan apa yang Yesus aktifkan buat saudara. Apa yang Yesus lakukan buat saudara. Saudara mulai datang dengan kelemah lembutan. Saudara datang dengan pengampunan, saudara datang dengan kasih. Seberapa sering dari kita dikecewakan, berulang-ulang kali. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, kita gak bisa hidup dari daging, kita mesti hidup dari roh. Roh itu menuntun kita, memimpin kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita layak masuk di dalam kerajaan Allah. Saya percaya semua kita mau masuk dalam kerajaan Allah, amin. Kalau kita mau masuk dalam kerajaan Allah, kita harus pahami bahwa karya salib Kristus membawa kita kepada berkat. Karya salib Kristus membawa kita kepada janji, penggenapan akan janji. Untuk itu saya mau kita mengerti bahwa kita hidup bukan lagi tentang kita, tapi kita hidup tentang siapa Tuhan kita. Tentang Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan telah bangkit dan telah naik ke sorga. Yang saat ini kita lakukan adalah kita sedang tunggu dia untuk datang kedua kali. Waktunya sudah dekat. Waktunya tidak lama lagi. Hari ini bagaimana respon kita? Bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan buat kita? Sudahkah kita pergunakan dengan baik? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai juru selamat? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai teladan? Sudahkah kita menerima Yesus sebagai pemimpin dalam kehidupan kita? Yang bertata dalam kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita. Supaya kita berjalan, bukan berjalan pada kebinasaan, tapi berjalan pada kebenaran. Yang membawa kita kepada keselamatan yang sejati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mati di kayu salib. Dia cukup sekali. Dia telah menyelesaikan tugasnya. Hari ini kalau saudara ada, saudara sebagai orang percaya, tugas saudara dan saya, nyatakan salib itu dalam kehidupan kita. Nyatakan Kristus itu dalam kehidupan kita. Sehingga kemanapun kita pergi, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan.
Apapun pekerjaanmu, pastikan Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Hiduplah dalam kebenaran, pastikan hidup dalam kebenaran. Pastikan nilai-nilai kebenaran itu nyata dalam kehidupan kita. Kita jangan kompromi lagi dengan dosa. Pelan tapi pasti. Kalau kita belajar untuk kita berubah, perubahan itu terjadi. Kalau kita bergantung sama Tuhan. Satu-satunya kuasa yang memampukan kita untuk keluar dari dosa kita. Satu-satunya kuasa yang memampukan kita untuk bisa bersaksi akan kebenaran firman Tuhan. Yaitu dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Hari ini bagaimana responmu? Di hari yang sangat luar biasa bagi kita umat percaya. Bahwa Yesus mati untuk saudara dan saya. Kuasanya masih ada sampai dengan hari ini. Dan kuasanya sudah ada dalam diri saudara dan saya. Mau enggak saudara mulai menghidupi kuasa ini? Saya suka dengan pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita buka Galatia 2 ayat 19b sampai dengan 20. 19b sampai dengan 20 firman Tuhan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Rasul Paulus bilang hidupku masih dalam daging. Tapi imanku percaya kepada anak Allah yaitu Yesus Kristus. Dan aku mau hidup seperti Yesus Kristus. Supaya Yesus Kristus yang ada dalamku terpancar dari kehidupanku. Itu yang Rasul Paulus mau sampaikan. Supaya kasihnya nyata dalam kehidupan kita. Berapa banyak orang sekitar kita butuh kasih Yesus. Di sekeliling kita. Berapa banyak rekan kerja kita butuh kasih Yesus. Anak-anak kita di rumah. Saya minta tim musik. Anak-anak kita di rumah. Mereka butuh kasih. Istri kita, mereka butuh kasih. Suami kita, mereka butuh kasih. Orang tua kita, mereka butuh kasih. Bahkan mertua kita, mereka butuh kasih. Kadang-kadang hal yang paling menyedihkan adalah ketika kita bilang gini, saya mendingan kalau mau cari kasih, nanti cari Bapak Pendeta saja. Nanti saya suruh orang doakan. Tahukah saudara, kasih yang paling nyata kepada orang terdekat kita adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita mengerti bahwa kasih itu nyata, mulai dari pengorbanan di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya ulang lagi. Karena begitu besar. Karena begitu besar. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Saya percaya semua orang tua di sini. Saya tanya, Pak, Ibu boleh kasih anak Bapak untuk dikorbankan? Saya yakin tidak mungkin orang tua itu mau. Betul? Betulkah tidak? Tapi kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa yang membuktikan kasihnya dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Hari ini, dari kesempatan ini, biarlah kuasa salibnya mengubahkan hal yang tidak mungkin dari kehidupan kita. Dan kuasa salibnya membuktikan penggenapan janjinya dalam kehidupan saudara dan saya. Janji yang nyata dimulai dari respon hati yang benar. Dari tindakan yang benar. Yang menyatakan kasih melalui kehidupan kita. Supaya semua orang yang ada di sekitar kita, mereka merasakan kasih. Siapa di sini merasakan kasih Kristus?
Hampir semua angkat kasih. Kalau saudara rasakan kasih Kristus, tugas saudara ceritakan kasih itu dalam kehidupan saudara. Ceritakan kasih itu. Ceritakan pengorbanannya. Ceritakan penderitaan yang dia alami. Ceritakan bahwa dia menang. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Dia bangkit memberikan harapan buat saudara dan saya. Dia bangkit memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan dia menyatakan bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Kalau saudara punya raja di atas segala raja, harusnya saudara bersemangat. Amin. Harusnya saudara bersukaria. Harus saudara bilang, yes, saya punya raja di atas segala raja. Bukan saya semena-mena dalam kehidupan saya. Tapi saya hidup menjadi perwakilan kerajaan Allah. Menyatakan bahwa saya punya raja yang besar. Raja yang hidup. Bukan raja yang cuman asal-asalan. Tapi raja yang benar-benar berdaulat atas langit dan bumi. Kalau saudara punya raja itu, buktikan dari kehidupan saudara. Supaya orang kenal raja yang hebat itu. Sehingga lidah mengaku, lutut satu nama yang dipermuliakan. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja. Dan kerajaan Allah nyata di tengah-tengah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau kita ambil waktu. Tutup mata kita. Renungkan kembali karya Kristus di atas kayu salib. Renungkan kembali pengorbanannya. Oh, haleluya. Waktu Yesus sebelum dia disalib. Dia ditangkap. Dia diejek. Dia difitnah. Dia dicambuk. Cambuknya bukan sembarang cambuk. Cambuknya sekali dia pukul, das! Cabik, dagingnya keluar. Bas! Darahnya tercurah. Tidak ada satu ucapan pun. Tidak ada satu kata pun. Untuk bilang stop. No. Dia tahu dia harus jalani itu. Dia tahu betapa malunya dia. Dia raja di atas segala raja. Harus turun. Harus menanggung semua dosa yang kita lakukan. Dia punya kesempatan untuk bilang stop. Tapi dia gak berhenti. Dia punya kesempatan untuk bilang cukup. Tapi dia gak pernah berhenti. Bahkan dia disalib. Dia dipaku. Dia ditusuk. Beban yang harus dia alami. Beban yang harus dia alami. Dia selalu bilang cuma gini, Tuhan, Bapa ampuni mereka. Ampuni mereka. Come on. Kalau Tuhan tidak berhenti buat saudara, jangan berhenti buat dia. Jangan pernah berhenti. Oh,
setiap luka yang dia alami. Bahkan dia dibuat malu. Dia ditelanjangi. Yang harusnya kita yang ditelanjangi. Yang harusnya kita yang dipermalukan. Yang harusnya kita dicaci maki. Yang harusnya kita dikutuk. Tapi dia mau ambil itu, saudara. Untuk dia menyatakan bahwa kasihnya begitu besar buat saudara dan saya. Jesus. Yes, Lord Jesus. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti. Kalau Tuhan dia menyelesaikan semua tugasnya. Hari ini tugas saudara. Berdoa sama Tuhan, bilang Tuhan, aku mau hidup dipimpin oleh Yesus. Aku mau Yesus bertata dalam kehidupan. Sehingga kehidupanku menceritakan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Ambil waktu saudara. Ambil waktu saudara untuk berdoa. Ucapkan ucapan syukur saudara. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada wisma-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih
dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Biarlah dari kesempatan ini kami melihat salib-Mu menjadi peringatan bagi setiap kami. Untuk merubah kehidupan kami. Untuk mengandalkan Yesus yang sanggup merubah kehidupan kami. Yesus yang menggenapi janjinya. Dan hari ini kami mau belajar untuk hidup dalam kebenaran. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Sehingga setiap kehidupan kami memancarkan buah Roh dalam kehidupan kami. Dan gimana pun kami berada, kami menceritakan kerajaan Allah yang besar. Yang memiliki raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan sudah mau mati buat setiap kami. Sudah mau berkorban buat setiap kami. Biar dari kesempatan ini Tuhan kami juga belajar untuk tidak akan pernah berhenti menceritakan Kristus dalam kehidupan kami. Untuk tidak akan pernah berhenti tetap percaya kepada Engkau. Untuk tidak akan pernah berhenti menghidupi kuasa salib ini. Sehingga kehidupan kami, kehidupan membawa kami pengenalan akan Allah. Dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Kami akan melakukan perjamuan. Biarlah dari kesempatan ini kami mengingat bahwa setiap proses karya salib menjadi peringatan kami bahwa kehidupan kami ada karena Kristus telah menyelamatkan. Mari jemaat siapkan anggur dan roti. Adakah jemaat yang belum memiliki anggur? Ada satu. Ada lagi? Ada lagi? Mana? Oh, ada satu depan. Saya undang kita bangkit berdiri. Roti yang ada di tangan kita adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kalau kita lihat di tangan kita sebuah roti, tapi ini sebuah gambaran bahwa setiap daging yang dicabik, daging yang dihancurkan, telah menyelamatkan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus.
Mari angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum di dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ucapkan syukurmu, yes. Terima kasih. Terima kasih. Buat karyamu, terima kasih buat perbuatanmu. Kami bersyukur padamu, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Kau yang terbaik, Kau yang terbaik dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan untuk pengorbanan atas kasar. Tiada kata yang bisa menggambarkan betapa bersyukurnya kami. Kami punya Allah yang besar. Kami punya Allah yang berkorban bagi kami. Dan tiada kata yang bisa menggambarkan betapa sukacitanya kami. Bahwa kami punya Allah yang bangkit dari maut, yang menyelamatkan setiap umat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk karya yang sempurna di atas kayu salib. Karya yang menyempurnakan ide yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami hidup dalam karya itu. Biarlah dari setiap kami memikul salib kami dan menceritakan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang penuh, yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kehidupan kami kemanapun kami pergi, kami menceritakan Yesus hari demi hari. Sehingga satu saat setiap kami di tempat ini
yang percaya, yang hidup dalam kebenaran. Kami akan bersama-sama memerintah di kerajaan yang tidak tergoyahkan. Terima kasih untuk kuasa-Mu. Biar nama-Mu yang selalu dipermuliakan, nama-Mu yang selalu tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya tambahkan pengumuman sebelumnya. Kita akan ada komsel gabungan tanggal 12 jam 7 malam. Saya ulang lagi, komsel gabungan tanggal 12 jam 7 malam di tempat ini bersama Pastor Roni Daud Simeon dari Jakarta. Jadi para anggota komsel, komunitas sel, komunitas kerajaan, kami undang semua untuk hadir. Jadi Bapak Ibu yang pengen ikut, yang belum komunitas bisa datang juga. Nanti bisa kontak Asyir untuk tanya gimana caranya, apa yang mesti disiapkan. Nanti Asyir bisa mengarahkan kepada Bapak Ibu apa yang harus dipersiapkan. Begitu juga kalau misalnya bingung, ada hotline kami, bisa tanya ke hotline kami. Nanti untuk lebih jelasnya. Itu aja sih mungkin pengumumannya. Untuk ibadah hari Minggu besok, melihat tempatnya yang sangat terbatas, saya ingatkan kembali lagi untuk melakukan registrasi. Registrasinya dibuka mulai hari ini jam 12 siang sampai besok jam 3 sore. Jadi saudara lihat bisa tempatnya cukup terbatas. Jadi sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu untuk yang mau ibadah hari Minggu untuk melakukan registrasi. Linknya ada di mana? Linknya ada di media sosial kita, baik di Facebook, baik maupun di Instagram. Dan ini berlaku untuk di Sentani maupun di Rock Hall. Itu aja sih pengumumannya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita nyanyikan 10 lagu sebelum kita akhiri. Haleluya. Berapa banyak percaya bahwa Yesus sudah menebus kita? Hari ini yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang putus ada pengharapan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama tepuk tangan bagi dia. Hey. Jehovah, you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe in you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe. I believe. Yeah, come on. Jehovah, you, go. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe in you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe,
I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you. I trust in you. I believe. I believe in you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you. I trust in you. I believe. You are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God all powerful. I believe. I believe. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Biarlah berlalu. Selamat tinggal sakitku. Selamat tinggal kesedihanku. So long, bye-bye. You go. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Saudara katakan, so long, bye-bye. Amin. Yang percaya katakan, selamat tinggal kesedihan. Selamat tinggal kesakitan kita, sebab Dia sudah menebus kita. Haleluya. So long, bye-bye. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. One more. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Karya-Mu di atas kayu salib menjadi landasan bagi kehidupan kami. Untuk kami berjalan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dalam kegelapan dunia ini Tuhan. Salib-Mu menerangi kehidupan kami. Biarlah dari kesempatan yang indah ini kami bukan jadi orang yang seperti dahulu lagi. Tapi kami menjadi manusia baru yang hidup dalam kebenaran. Yang hidup dalam takut akan Tuhan. Dan kehidupan kami mencerminkan Tuhan yang kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah membebaskan setiap kami dari segala belenggu dosa, segala sakit penyakit, segala beban berat. Sehingga kami boleh menjadi saksi hari ini kepada setiap orang dimanapun mereka berada. Bahwa kuasa itu telah membebaskan. Dan kuasa yang sama pun akan dialami oleh setiap kami di tempat ini. Sehingga kami menjadi saksi dimanapun kami berada. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat angkat kedua tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Jehovah, you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah, you, I trust in you. I believe in you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah.
Jehovah, you I trust in